PT Borneo Indobara, perusahaan pertambangan bidang batubara, pemegang izin PKP 2B. Beberapa kali berhasil meraih penghargaan atas prestasinya dalam mengelola program CSR di lingkar tambang, khususnya untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada acara ajang penghargaan bidang CSR, Borneo Indobara juga meraih penghargaan untuk kategori perorangan yaitu tingkat CEO dan manajemen. Penghargaan-penghargaan yang diraih merupakan bukti apresiasi perusahaan bagi masyarakat lingkar tambang maupun komitmen dukungannya kepada pemerintah daerah. Lalu bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Borneo Indobara? Banyak hal perlu kita simak dalam tayangan berikut ini. Pertama, terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah melekat terhadap kegiatan operasional perusahaan. Ada atau tidak ada pandemi itu sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Itu satu yang mendasar. Yang kedua, pada saat kondisi darurat yang ada COVID pandemi COVID-19, kita melakukan beberapa revisi terkait dengan program-program yang menjadi prioritas. Karena kalau pada kondisi normal acuannya ke Kepmen 1824 di mana ada 8 pilar yang harus menjadi pokok-pokok pikiran untuk diimplementasikan di masyarakat, yaitu program pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi mandiri, ekonomi real, terus sosial budaya, pilar kelembagaan, pilar lingkungan, dan pilar infrastruktur. Nah, dari kondisi yang ada untuk mengakomodir kebutuhan pada saat pandemi, kita lakukan beberapa revisi terkait dengan pengalokasian anggaran dan konsentrasi terhadap program, di mana kita lebih fokus ke bidang ekonomi real dan kemandirian ekonomi serta penanggulangan darurat untuk kesehatan pada saat penanganan COVID-19 dan juga program penanganan pasca COVID-19. Jadi program yang kenapa kita pilih program ekonomi? Karena ternyata COVID-19 ini berdampak secara sistemik terhadap keekonomian masyarakat, di mana banyak karyawan yang dirumahkan karena banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi karena kondisi operasionalnya terhambat, sehingga proses merumahkan karyawan sudah sangat banyak. Dengan kondisi itu tentunya berdampak terhadap income per kapita dan semakin banyaknya pengangguran. Program yang kami siapkan terkait dengan kondisi tersebut adalah bagaimana program PPM kita didesain untuk menjadi program industri kreatif yang bisa meng-hire atau bisa mengakomodir banyak orang yang harapannya orang-orang yang terkena dampak tersebut, yang dirumahkan atau income-nya menurun, itu bisa menerima manfaat dari program apa saja. Yang pertama, program pemberdayaan penjahit lokal. Penjahit lokal untuk membuat masker. Jadi kita batasi, dan kita perusahaan PT Borneo Indobara sebagai induk dari sebagai owner dari beberapa kontraktor, di mana jumlah total karyawan dengan plus kontraktor itu ada sekitar 9.260. Itu kita batasin supaya mereka tidak menggunakan masker dari luar, tapi
menggunakan masker yang dibuat oleh penjahit lokal, dan itu sebagai bagian dari pemberdayaan penjahit. Sehingga harapannya dari kondisi COVID, musibah gitu, jadi berkah bagi penjahit. Yang kedua, program keekonomian yang kita yang untuk menjadi prioritas pada saat COVID-19 ini adalah pemanfaatan lahan tidur. Pemanfaatan lahan tidur. Kebetulan di setiap desa di lingkar tambang 1 saya yang ada 19 desa, ring satunya, itu kita minta minimal 2 hektar untuk dijadikan sebagai sumber keekonomian, di mana harapannya kita bisa berikan potensi usaha, potensi pendapatan desa yang disesuaikan dengan sumber daya alam. Jadi kita kasih bibit, kita kasih pendampingan, kita kasih akses pasar dan sebagainya, dan itu menjadi sumber APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Nah itu juga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang baik. Jadi kita sudah buat di desain program secara general itu zona-zona yang disesuaikan dengan potensi sumber dayanya. Jadi ada 3 zonasi, ada zona daratan, zona laut, sama zona daratan itu dibagi 2, ada pertanian dan ada peternakan. Juga ada zona yang kaitannya dengan pengembangan home industry. Karena ada di daerah-daerah perkotaan, desa-desa yang masuk di daerah perkotaan itu mereka tidak punya lahan yang luas, tetapi mereka akan kita fungsikan sebagai tempat untuk pemasaran. Nah, jadi semua desa-desa itu sudah kita bagi berdasarkan sistem zonasi, dan harapannya semua zonasi itu akan saling membutuhkan. Seperti contoh, kita kenapa kita terapkan konsep integrated farming system, karena dengan konteks integrated farming system itu zona peternakan, misalnya perikanan atau peternakan ayam dan sebagainya, itu akan membutuhkan zona pertanian yang menyiapkan misalnya jagung, menyiapkan bahan baku untuk pakan. Terus dia juga akan membutuhkan zona perairan, di mana dia membutuhkan misalnya ikan sebagai tepung ikan yang untuk menjadi bagian dari pakan ikan itu juga. Jadi mereka akan saling membutuhkan dalam skop yang besar. Nah, terus mereka juga akan dengan semakin meluasnya dari skala rumah tangga menjadi skala industri, dan bagaimana proses mengembangkan skala tersebut, kita siapkan alat dan bahan. Terus kita juga dampingin mereka dalam proses produksi sampai bagaimana produk yang misalnya yang mereka punya itu kita bisa aspek legalnya juga kita bantu. Seperti misalnya pakan ikan dari mulai industri untuk dipakai sendiri menjadi industri yang bisa mensuplai desa-desa lain yang membutuhkan, dan untuk sebelum disuplai mereka kirim dimanfaatkan untuk desa lain, sertifikasinya, uji labnya kita harus pastikan, sehingga karena ini akan menjadi produk yang dimanfaatkan untuk orang banyak, sehingga harus jelas kualitasnya, kuantitasnya, kemampuan suplainya, sehingga antara supply dan demand itu akan menjadi sinkron. Terus program lain yang dikembangkan adalah composting. Jadi untuk pasca tambang, itu untuk reklamasi dan pasca tambang, kita membutuhkan banyak kompos. Termasuk ada kewajiban kita untuk rehab daerah aliran sungai, itu ribuan hektar. Dan kita bisa kalkulasi 1 hektar kebutuhan komposnya sangat banyak. Artinya kalau dikalkulasi, kami di area konsesi kami itu sekitar 3 ton ya, 3.000 ton per bulan kalau tidak salah, 3.000 ton per bulan. Itu termasuk untuk HRB dan sebagainya yang di daerah-daerah yang punya konsesi pertambangan. Nah, kebutuhan itu
kita buka aksesnya. Jadi supplier yang dari luar kita stop dan kita berdayakan dia, dan supaya ada jaminan bahwa kita menggunakan produk dari masyarakat itu, kita ber-MOU. Jadi ber-MOU, di MOU itu ada poinnya terkait dengan timing, waktu masa ber-MOU-nya, terus lagi produknya apa saja, terus lagi harganya berapa dan sebagainya. Itu secara detail dibuatkan di dalam perjanjian kerja. Nah, ini yang tentunya industrialisasi untuk kompos itu pun akan menyerap tenaga kerja lokal yang banyak, sehingga itu akan menjadi solusi bagi kondisi di masa wabah pandemi. Terus hal lain yang kita kembangkan adalah home industry turunan dari produk-produk yang sudah ada. Kita ada program jeruk minuman herbal yang untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang bahan dasarnya jeruk lokal. Nah, sebelum pandemi jeruk lokal itu nggak laku karena kalah dengan jeruk impor, ya, karena dari sisi tampilannya, dari sisi rasanya juga kecut dan sebagainya. Tetapi pada saat pandemi kita memberikan treatment, memberikan inovasi, itu dijadikan minuman plus kulitnya, dan itu ada resepnya yang dari IPB, dan itu sangat laku. Akhirnya apa? Karena permintaan banyak minuman herbal tersebut, jadi jeruk-jeruk yang tidak laku yang di pasar itu ditarik, yang di kebun yang tadinya nggak laku juga jadi laku. Dan penjual jeruk, penjual makanan, penjual minuman juga akan mendapatkan berkah karena permintaannya banyak. Dia akan menjadi reseller dari produk yang kita kembangkan, dan akhirnya semua mendapat berkat dari itu. Nah, produk-produk seperti jahe, empon-empon dan sebagainya itu juga kita kembangkan. Nah, untuk home industry ini banyak pihak yang nggak yakin bahwa itu pemasarannya akan laku. Ternyata sangat laku keras. Tapi kami membuat inovasi. Kami kerjasama dengan dinas, kami koordinasi dengan kepala dinas untuk di setiap dinas itu kita buatkan etalase yang bagus. Ada juga showcase-nya, ada juga refrigerator dan sebagainya, dan itu menjadi kantin kecil produk-produk khusus binaan dari CSR, dan kebutuhannya itu setiap minggu itu sangat tinggi, dan kita berdayakan bagaimana sistem pengelolaannya. Jadi itu sistem konsinyasi, di setiap dinas itu ada PIC-nya. Jadi PIC dari kita nunjuk orang desa, anak-anak yang pengangguran, kamu jadi misalnya setiap hari, setiap minggu itu akan keliling ke dinas-dinas. Mana yang laku, mana yang kadaluarsa itu ditarik. Yang laku ambilin uangnya dan itu dikembalikan ke produsennya. Dan ada sistem manajemen fee-nya sudah jelas, sudah ada aturan mainnya. Sehingga harapan kami setelah BIB tidak ada pun itu masih bisa berjalan, karena yang kami susun adalah, yang kami ciptakan adalah home industry atau proses bisnis yang jelas eksis strateginya. Jadi kami memberdayakan mereka dari mulai sisi produksi, pemasaran, sampai ke hal lain, bagaimana supaya keekonomian dan kelembagaan dari proses bisnis itu bisa berlanjut. Jadi kami desain seperti itu. Nah, itu untuk kemandirian ekonomi yang sifatnya income langsung. Ada juga yang program keekonomian yang kita ciptakan untuk kemandirian, yaitu kita membuat community learning center. Community learning center itu kita desain sebagai tempat pelatihan bagi para bagi warga, baik ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, untuk belajar peternakan. Di sana ada sapi, ada ayam, ada puyuh, ada madu dan sebagainya, ada jamur, ada hortikultur, banyak
yang bisa mereka pelajari, dan kami menggandeng IPB untuk mendesain CLC itu menjadi sebagai tempat yang proper untuk belajar dan untuk menjadi tempat kawah candra di mukanya lah bagi agen-agen desa yang akan mengelola lahan tidurnya itu. Jadi kami minta di setiap desa itu selain menyiapkan lahannya juga minta 2 minimal orang yang bisa dijadikan agen desa yang kami training selama beberapa bulan, dan setelah mereka menyerap semua ilmu dan pengalaman yang ada, mereka akan dikembalikan ke desanya. Nah, itu yang kita buat. Terus ada juga program keekonomian lain yang sifatnya jangka panjang dan juga jangka menengah, yaitu membuat rumpun ikan untuk bagi para nelayan. Kita punya target 500 rumpun ikan. Dan kenapa rumpun ikan dijadikan program? Karena ternyata multiplier efeknya sangat banyak, baik dari sisi lingkungan karena menggunakan limbah ban, ya, limbah yang sudah tidak terpakai dibuat, didesain jadi rumpun, dan itu ditanam. Yang kedua, multiplier efeknya ke proses konservasi biota laut. Nah, karena dengan rumpunnya yang ditanam tersebut menjadi karang ini menumbuhkan habitat buatan, sehingga ikan-ikan semakin dekat, terus lagi habitatnya terbentuk, karang terbentuk, dan itu menjadi tempat berkembang biaknya ikan. Dengan berkembang biaknya ikan dan itu dijadikan sebagai habitat ikan, ini memudahkan buat nelayan untuk mengambil ikan. Jadi dia tidak harus ke tengah laut, dia tinggal tahu titik koordinat untuk rumpun itu, dia bisa mancing di situ, dia bisa menyelam di situ, sehingga itu akan secara keekonomian akan sangat membantu. Dan itu yang sedang kami kerjakan. Kami sekarang baru tahun 2020 ini ada sekitar yang sudah selesai 34 tambah 56 yang sudah selesai kami tanam, dan targetnya adalah 500 rumpun ikan. Nah, karena 500 rumpun ikan ini akan membutuhkan space yang banyak, yang luas, sehingga untuk aspek legalnya kami koordinasikan ini dengan Dinas Kelautan. Karena aspek legal terkait dengan tata ruang wilayah laut itu juga ada ketentuannya, gitu kan? Ada wilayah konservasi, ada wilayah produksi, dan juga ada wilayah-wilayah untuk budidaya. Nah, itu sudah kami koordinasikan. Harapannya kalau dinas sudah menetapkan lokasinya yang mana, ini akan menjadi sumber keekonomian yang berkelanjutan. Karena selama laut itu ada, ikan akan menjadi semakin berkembang di situ, dan kita berencana setiap tahun akan membuat event untuk mancing mania. Nah, di sana pemancing itu cukup banyak peminatnya, sehingga mancing mania ini akan menjadi sumber ekowisata, minawisata ya, minawisata yang akan sangat menjanjikan untuk income bagi nelayan maupun bagi daerah, karena itu kita bisa desain. Nah, program-program tersebut yang kita siapkan. Selain itu, kita juga mendukung program-program penanganan untuk penanganan pandemi ini. Dari sisi kesehatannya kita membantu untuk menyiapkan mesin PCR. Jadi mesin PCR ini sangat berguna, karena dengan mesin PCR ini 9.265 karyawan kami tidak harus melokalisir atau mengisolasi diri setelah mereka cuti untuk selama 14 hari seperti yang biasa. Karena dengan kita memiliki mesin PCR, hari pertama, hari keduanya sudah bisa masuk karena langsung di swab ya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya, kita harus menunggu jadwal antrian tuh, jadwal antrian. Dan kita sudah koordinasikan ini kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, tentunya dengan PNBP dan sebagainya yang untuk penanganan darurat. Nah, juga kita BIB sudah memfungsikan menyerah terimakan bangunan puskesmas perawatan yang sudah kita bangun
yang di dalamnya itu nanti ada alat kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk MCU. Jadi ini akan menjadi nilai tambah karena MCU bagi karyawan kami saja yang dari BIB yang jumlahnya 9.265 karyawan, itu kalau dikali sejuta per tahun itu udah 9 miliar sekian. Itu bisa menjadi income dari puskesmas itu sendiri. Belum lagi dari perusahaan lain, belum lagi dari instansi lain yang membutuhkan MCU atau medical check up ya, untuk kebutuhan karyawan. Nah, jadi kita selain difungsikan itu juga kita bantu ambulan dan sebagainya yang kita kasihkan sebagai daya dukung untuk proses penanganan darurat. Mungkin sebagian yang bisa kita lakukan seperti itu, walaupun tentunya masih banyak agenda-agenda ke depan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana program PPM atau tanggung jawab perusahaan ini bisa sinkron dengan program-program untuk penanganan masa pandemi dan paskanya nanti. Mungkin itu yang bisa diinginkan.